Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayan Nufus. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana sambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Ribuan remaja masjid sekelurahan Ambar, Ketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini gelar takbir keliling Selasa malam. Ya, ribuan peserta mengikuti takbir keliling ini menunjukkan karya lampion mereka hingga kostum unik. Beginilah meriahnya takbir keliling yang diselenggarakan remaja masjid sekelurahan Amber Ketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ribuan peserta terlihat antusias menunjukkan karya mereka yang dihiasi lampu sambil melanturkan sholawat Nabi. Bahkan para remaja yang terdiri dari 26 masjid ini menunjukkan lampion dengan aneka bentuk termasuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipikul berkeliling kota. Takbir keliling ini merupakan tradisi budaya yang dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha mendatang. Meski tradisi ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 yang melanda, para peserta terlihat antusias untuk menggelar takbir keliling ini kembali dengan menelusuri Jalan Amber Ketawang sejauh 3 km. Untuk pesertanya ribuan, Mas. Ribuan ya. Ini apakah ada perlombaannya, Mas? Ada, Mas. Untuk juara ini sebenarnya festival, tapi juga kami dari panitia mengapresiasi, salah satunya ada juara 1, juara harapan dan juga best partisipan. Tradisi unik ini diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat setempat untuk menunjukkan kreativitas mereka sekaligus meningkatkan solidaritas jelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, persiapan sholat Idul Adha 1444 Hijriah dilakukan di sejumlah tempat, diantaranya di Masjid Ar-Rahmah di Salemba, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, seperti inilah persiapan yang dilakukan pengurus Masjid Ar-Rahmah di Salemba, Jakarta Pusat. Jelang Hari Raya Idul Adha pemirsa, di mana pemasangan pembatas syaf dilakukan untuk ibadah jemaah. Selain itu pemirsa, para pengurus masjid juga mulai memasang sejumlah pengeras suara di sekitar masjid serta memasang mimbar di luar masjid agar nantinya pemirsa jemaah yang berada di luar ini bisa mengikuti ibadah dengan lancar. Dan sedikitnya 300 jemaah ini diperkirakan akan mengikuti sholat Idul Adha di masjid ini. Tapi meski demikian, antisipasi lainnya dilakukan, diantaranya dengan menggunakan jalan sekitar masjid yang ditutup untuk menampung jemaah jika melebihi kapasitas. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jemaah Muhammadiyah di Jakarta dan di Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Salemba, Jakarta dan Heru Trijoko di Yogyakarta. Assalamualaikum, kita ke Salam dulu terlebih dahulu. Salam, apakah persiapan masih dilakukan di sana? Salam, seperti apa keadaannya? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat pagi Bayu, Ayah dan juga pemirsa. Hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Masjid Ar-Rahmah Salemba, Jakarta Pusat. Sebelum nantinya pada pukul 7 pagi hari nanti ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Di mana nantinya dalam rangkaian sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah Salemba, Jakarta Pusat, ini nantinya juga akan dihadiri oleh ratusan umat dari Muhammadiyah yang nantinya juga akan turut hadir pada pukul yang diperkirakan akan ramai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya jika melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pihak panitia ataupun juga pihak panitia masjid di Ar-Rahmah ini, nantinya juga dari pihak masjid akan menyuruh ataupun juga melakukan penutupan area badan jalan lainnya agar ini bisa digunakan oleh para jemaah untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1444 Hijriah ini. Sementara itu berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga sudah mulai terlihat adanya sejumlah jemaah yang sudah hadir di kawasan Masjid Ar-Rahmah Salemba, Jakarta Pusat ini, yang mana saat ini juga dari sejumlah jemaah ini tengah melakukan sholat subuh berjamaah di dalam masjid. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa yang paling inti dari rangkaian acara dari sholat Idul Adha 1444 Hijriah ini akan dilaksanakan di luar jalan di bagian samping
Pemirsa dan Ayah. Dan berikutnya kita melihat seperti apa di Jogja ya Ayah ya. Ya, Mas Heru, jika kita lihat di belakang Anda ini sudah ada sejumlah persiapan ya di bagian pelataran. Bagaimana persiapannya, Mas Heru? Silakan dengan laporan Anda. Ayah dan Bayu Pradana dan juga pemirsa, saat ini saya berada di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta dan sejumlah persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha tengah dilakukan oleh pihak Takmir Masjid, diantaranya dengan menyiapkan alas untuk sholat seperti terpal berwarna biru seperti yang Anda lihat di belakang saya. Dan selain di pelataran Masjid Gede Kauman, ini juga disiapkan pula tempat-tempat untuk menampung jamaah jika nantinya meluber. Salah satunya adalah memanfaatkan ruas jalan yang ada di depan masjid serta di sekitar alun-alun utara Yogyakarta. Dan menurut keterangan dari pihak Takmir, di lokasi di area pelataran Masjid Gede Kauman dan sekitarnya mampu menampung sekitar 3.000 lebih jamaah sholat Idul Adha. Demikian rekan Ayah dan Bayu Pradana. 3.000 jemaah yang diperkirakan bisa ditampung di masjid tersebut. Tapi apakah ada antisipasi lainnya, Mas Heru? Apakah juga jalan ini ditutup atau seperti apa? Ya, rekan Bayu, bahwasanya pihak panitia sudah mengantisipasi berbagai hal kemungkinan-kemungkinan, termasuk dengan cara menutup lokasi atau ruas jalan yang ditempati atau menjadikan tempat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Sehingga nanti jamaah yang menunaikan sholat tidak akan terganggu, jalannya akan dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Demikian. Baik. Ya, Mas Heru, apakah juga di sana sudah terlihat hewan-hewan kurban? Mas Heru, sebanyak apa sih hewan kurban kalau boleh tahu? Ya, persis di sebelah kiri saya atau sebelah utara Masjid Gede Kauman Yogyakarta sudah tampak beberapa hewan kurban seperti sapi dan juga kambing. Rencananya setelah pasca menunaikan sholat Idul Adha nanti sekitar jam 8 akan dimulai prosesi penyembelihan hewan kurban. Untuk kemudian nanti akan dibagi-bagikan ke banyak tempat melalui masjid-masjid yang sebelumnya sudah melayangkan surat untuk diberi bantuan hewan kurban. Demikian. Baik. Wah, bicara Idul Adha, yang paling tidak sabar adalah melihat bagaimana pemotongan hewan kurban itu ya, Ayah ya. Dan baik demikian, Mas Heru, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada salam rahmat juga di Jakarta. Terima kasih teman-teman apabila menjalankan Idul Adha hari ini, selamat menjalankan Idul Adha dan selamat kembali beraktivitas teman-teman. Terima kasih. Wah, menarik kayak ya. Menarik sekali ya. Sudah Kamu tidak gimana? sabar. Saya Kurbankah besok. hari ini besok? Insya Allah. Insya Allah ya. Wah, luar biasa. Ini kita selalu excited ya. Dimana ada satu hal yang aku pribadi pelajari ketika Idul Adha adalah keikhlasan. Betul, betul. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sekali di Idul Adha ini. Mendadak ya. merinding saya dengar ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ratusan jemaah terdekat Naksabandiah di Padang, Sumatera Barat serentak melaksanakan sholat Idul Adha kemarin. Iya, penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah, hisab dan ruqyat yang diyakini secara turun-temurun pemirsa. Gema takbir berkumandang Selasa pagi di Masjid Jami Lubusari Padang, Sumatera Barat. Satu persatu jemaah Naksabandiah mendatangi masjid untuk sholat Id dan ratusan jemaah kusuk melaksanakan sholat Id berjemaah. Penetapan jatuhnya 10 Zulhijjah 1444 Hijriah dilakukan berdasarkan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah dan dengan metode hisab dan ruqyat atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Idul Adha pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Hari ini ya, tanggal 27. Penetapannya berdasarkan apa, Pak? Penetapan selama kami di seluruh masjid sama dari ini ditetapkan pada sampai kami rayola dulu loh. Jadi itu kan penglihatan daripada orang tua daripada kami mah. Jatuhnya 10 Zulhijjah 1444 Hijriah hari Selasa serentak digelar oleh seluruh jemaah Naksabandiah di Padang, Pariaman, Solok, dan berbagai daerah di Sumatera Barat.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك. Setelah melaksanakan ibadah inti haji yaitu wukuf di Padang Arafah kemarin, ratusan ribu jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Musdalifah. Ratusan jemaah haji dari embarkasi Jakarta Banten 47 mulai meninggalkan tenda di Arafah Mekah. Pergian jemaah haji ini untuk melanjutkan rangkaian ibadah selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Setelah mengumpulkan kerikil atau batu, rencananya para jemaah haji akan melempar jumroh di Jamarot, baik itu Aqobah, Wustol, dan Ula. Para jemaah haji bersyukur proses wukuf di Arafah kemarin berjalan khusyuk dan lancar. Ya, sebelumnya kemarin pemirsa, seluruh jemaah calon haji telah berkumpul di Arafah. Ya, lebih dari 2 juta jemaah mengikuti prosesi puncak haji yakni wukuf. Lebih dari 2 juta jamaah haji dari berbagai belahan dunia ini berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah dan sahnya haji. Haji pada tahun ini merupakan haji terbesar dalam sejarah. Diperkirakan sebanyak lebih dari 2 juta umat muslim ambil bagian dalam ibadah haji tahun ini karena sebelumnya diberlakukan pembatasan jemaah akibat pandemi COVID-19. Tahun ini pemerintah Indonesia mengirimkan 228.093 jemaah ke Tanah Suci. Para jemaah pun berkumpul di Padang Arafah yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Mekah. Jutaan jemaah akan mengelilingi Ka'bah di tengah Masjidil Haram yang menjadi kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Ummah for Earth and Greenpeace Indonesia mengadakan sosialisasi aplikasi Green Hajj kemarin. Ya, aplikasi Green Hajj hadir sebagai bentuk nyata dukungan umat Islam dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Sosialisasi berlangsung secara offline dan online di Jakarta dengan dialog dengan sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan memberi dukungan bagi keikutsertaan umat muslim dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Aplikasi Green Hajj diluncurkan sebagai bentuk nyata dukungan umat Islam dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Aplikasi ini dapat digunakan oleh individu maupun agen perjalanan haji dan umroh sebagai langkah menumbuhkan kesadaran bahwa haji dan umroh dapat menjadi ibadah yang mengintegrasikan dampak positif bagi lingkungan. Earth, jadi ini gerakan untuk penyadaran lingkungan terutama di dunia Islam. Dan Ummah for Earth ini ada di beberapa negara, Inggris, Amerika, Kanada, Lebanon, Tunisia, Mesir. Ada 20 negara, Indonesia masuk di dalamnya dan Malaysia setahu saya. Dan kita berkoordinasi untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan yang terkait bagaimana umat muslim juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup. Luar biasa sekali ya, dan saya sangat setuju dan mendukung aplikasi Green Hajj ini. Kenapa? Karena dengan begini sangat-sangat selaras dengan hadis riwayat Muslim yang saya pernah baca dan dengar mengenai cerita tentang seorang lelaki yang sedang berjalan dan menemukan sebuah dahan. Dan lelaki itu berkata, "Demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini ke pinggir karena supaya tidak menyelakai atau melukai kaum muslimin lainnya." Seperti itu. Aplikasi Green Hajj dapat diunduh gratis di App Store sebagai langkah menumbuhkan kesadaran bahwa haji dan umroh dapat menjadi ibadah yang mengintegrasikan dampak positif bagi lingkungan dan peduli pada perubahan iklim. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك